Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas proses perpindahan bersama saya Hanif Lastiawan. Pada video kali ini saya akan melanjutkan kembali penjelasan mengenai difusi molekuler. Jadi pada video sebelumnya sudah menjelaskan difusi molekuler pada fase cair, dan sekarang saya akan melanjutkan penjelasan mengenai difusi molekuler di dalam fase gas. Ya, jadi di sini jelas perbedaannya untuk difusi molekuler pada fase cair dan fase gas. Di persamaannya yang pertama terlihat adalah simbol dari fraksi molnya. Untuk yang difusi molekuler dalam fase cair, fraksi molnya adalah XA, sementara dalam fase gas fraksi molnya simbolnya dalam lambang YA dan YB. Lalu kemudian setelah itu ada lagi yang berbeda. Kita lihat langsung di case-nya saja ya. Case yang pertama adalah difusi yang ekivalen serta berlawanan arah, di mana untuk NB-nya dia nilainya sama dengan NA, tapi nilainya adalah negatif, sehingga NA dan NB-nya saling menghilangkan, sehingga rumus NA dapat seperti ini ya, NA sama dengan minus CdAB dA per dz. Nah kemudian C-nya ini kita rubah ya, karena konsentrasi itu dia digunakan untuk fase cair, tapi untuk fase gas jika diasumsikan gasnya adalah gas ideal, maka rumusnya menjadi tekanan parsial komponen tersebut dibagi dengan tekanan gas konstan dibagi dengan suhu ya. Satuannya mengikuti satuan dari konstanta gas konstannya, sehingga persamaan dari nomor persamaan pembahas ini menjadi seperti ini ya. NA sama dengan minus DAB per RT dikalikan dPA per dz. Ini adalah rumus untuk difusi ekivalen berlawanan arah dalam fase gas. Kalau misalkan saudara integralkan persamaannya bersama 11 diintegralkan, maka Anda akan mendapatkan persamaan NA sama dengan DAB per RT delta Z dikalikan PA1 minus PA2. Negatifnya hilang karena ini dibalik ya, ini balik. Yang tadinya PA2 minus PA1, minusnya hilang, lalu rumusnya menjadi PA1 minus PA2. Nilainya seharusnya nilainya adalah positif ya. Nilainya adalah positif. Lalu untuk yang case kedua, di mana salah satu komponennya adalah stagnan atau tidak bergerak, di sini adalah B, maka NB-nya adalah sama dengan 0 ya. Jadi persamaannya untuk konveksinya agak sedikit berbeda ya. Untuk difusi molekulernya masih sama, hanya konveksi tadinya dia adalah ada YB-nya seharusnya, tapi karena NB-nya tidak ada sehingga ya tinggal NA-nya saja. Nah kalau misalkan ini kita pindah ke ruas kiri, lalu kemudian NA-nya kita keluarkan sehingga dapatkan satu minus nya dibawa ke sebelah ruas kanan, rumusnya menjadi seperti ini. Ini masih dalam bentuk C ya, untuk konsentrasi. Sudah dikonversi menjadi tekanan parsial, hasilnya seperti ini. Jadi kalau untuk yang YA-nya ini dia jadi tekanan parsial, sedangkan kalau P ini dia berarti adalah tekanan totalnya ya.
Ini adalah tekanan total. Kalau yang PA ini adalah tekanan parsialnya. Nanti kalau sudah hasil integrasinya diperoleh seperti ini. Silahkan dicek apakah benar hasil integrasinya. Nah, aslinya sebenarnya ini adalah hasil integrasinya. Ini adalah bentuk penyederhanaan. Ya, ada PBM. Nah, PBM-nya adalah ini. PB2 minus PB1 per ln PB2 per PB1. Ini kalau misalkan sudah mengambil heat exchanger atau perpindahan panas, rumusnya ini mirip dengan LMTD ya, log min temperature difference. Nah, ini mungkin ini rumusnya sama seperti LMTD, tetapi lebih bandingan adalah pressure difference. Nah, ini contohnya, silakan. Saya rasa contoh sederhana, jadi saya tidak perlu menjelaskan step-stepnya ya. Saudara hanya diminta untuk menghitung flux HE-nya pada kondisi steady state. Jadi ada campuran helium dengan nitrogen di dalam pipa, suhunya ada, ya, tekanannya juga ada. Nanti dari informasi ini saudara bisa menghitung berapa konsentrasinya. Kemudian diketahui pada salah satu ujungnya tekanan parsialnya adalah 0,6 atm dan pada ujung lain tekanan parsialnya adalah 0,2 atm. Panjang pipanya 0,2 meter, koefisien difusinya sudah ada, DAB. Ini tinggal masukkan persamaannya saja. Nah, ini ada case yang lain lagi. Jadi ada difusi A dari suatu bola ke sekelilingnya melalui stagnan B ya. Jadi ini adalah jari-jari dari bola dipertimbangkan, sehingga untuk rumus dari flux perpindahan massanya bisa dijabarkan menjadi laju perpindahan komponen, atau ini adalah laju alir ya, NA strip ini adalah laju alir dibagi dengan luas permukaan bola. Nah, dari rumus yang tadi, rumus ini ya, rumus 24 ini, kalau N-nya dijabarkan maka akan menjadi seperti ini persamaannya. NA sama dengan 4pi P total di AB dikalikan jari-jarinya dibagi dengan tekanan gas konstanta gas ya, suhu dibagi dengan log min pressure ya, dikalikan tekanan parsial titik 1 dikurangi tekanan parsial titik 2. Nah, sedangkan untuk yang koefisien difusi gas-gas sendiri, kalau untuk yang liquid menggunakan wil kecang dan lain sebagainya, kalau untuk gas persamaannya adalah persamaan Chapman, Enskog, dan persamaan Fuller. Ini sudah persamaan given ya, jadi bisa saudara gunakan ketika melakukan simulasi atau melakukan perhitungan, tapi ternyata data difusivitasnya tidak diketahui. Nah, saudara bisa menggunakan persamaan Enskog dan persamaan Fuller ya. Semua data-datanya untuk epsilon, omega ini sudah ada semua di literatur. Saya rasa cukup itu dulu untuk yang penjelasan difusi molekuler pada fase gas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.